Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk beramal dengan usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada subuh hari ini kita lanjutkan pengajian yang biasa kita lakukan pada subuh hari. Kali ini masih lanjutan surat yang dahulu ya, Al-Balad. Itu Falaq Tahamal Aqobah itu. Ini kita baca dari awal saja ya. Dari awal ayat, awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Wa lisanan wa syafatayn. Wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah.
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sampai kepada wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Allah berfirman, kami telah beri petunjuk dia itu dua jalan, yakni jalan baik, jalan buruk, jalan jalan sesat, jalan yang lurus gitu. Setelah sebelumnya itu menegur orang yang menyombongkan diri dengan hartanya yang banyak yang telah dikeluarkan. Yaqulu ahlaktu malal lubada di situ. Karena dia mengira seakan-akan dia tidak tersaingi ketika mengeluarkan harta malan lubada, harta yang banyak itu, dengan kesombongannya seakan-akan orang lain tidak mampu, seperti di ayat sebelumnya, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Ya. Ada orang yang merasa dirinya banyak harta yang dikeluarkan untuk membantu orang sehingga tidak tersaingi oleh yang lain. Nah, itu bentuk kesombongan. Kemudian ditegur, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang melihat? Bahwa Allah tidak melihat, bahkan tidak ada yang melihat dia. Itu. Padahal harta yang banyak yang dikeluarkan, yang kemudian menjadi dia kesombongan itu, semestinya tidak sombong. Karena apa? Karena
kemampuan dia untuk mengeluarkan harta yang banyak itu karena Allah menganugerahi dia. Maka teguran berikutnya, alam naj'al lahu ainain. Bukankah untuk bisa memperoleh harta itu perlu mata? Kami telah anugerahi 2 mata. Ya. Jadi kaitannya kalau dengan malan lubada, harta yang banyak, kemudian Allah menyatakan alam naj'al lahu ainain, bahwa sangat erat kaitannya perolehan harta yang banyak itu karena anugerah Allah. Antara lain Allah anugerahi 2 mata, yang dengan mata itu bisa mencari itu. Kemudian walisanan, butuh percakapan, butuh bicara. Untuk mencari harta itu butuh bicara, lisan. Ya. Kemudian dengan kemampuannya dia mencari harta itu juga butuh kepandaian, dan bahwa dia menjadi seperti sekarang ini itu juga karena anugerah Allah. Allah telah memberikan syafatain, 2 bibir. Ya, 2 bibir. Ada lidah, ada lisan. Kalau tidak ada 2 bibir juga susah ngomongnya. Tidak susah dimengerti. Kemudian dengan 2 bibir itu juga berkaitan dengan keberadaan orang itu dalam segi dalam segi kepandaian segala macam. Karena apa? Karena dengan 2 bibir itu dulu waktu kecil untuk kesehatan bayi itu menyusu dari ibunya itu dengan 2 bibir. Yang itu juga sangat berkaitan dengan intelektual di mereka, sehingga ya kecerdasannya untuk mencari itu bisa terbentuk. Dengan syafatain. Bagaimana bisa dia menyusu dari ibunya, bagaimana bisa menikmati ASI kalau tidak ada 2 bibirnya. Ya, tuh. Jadi ini satu teguran bagi orang yang dikatakan dalam ayat sebelumnya itu. Memang manusia itu Allah ciptakan dalam susah payah untuk bisa menikmati anugerah Allah, harus mencari. Itulah kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu susah payah. Baik mencari untuk kepentingan duniawi maupun untuk ukhrawi. Itu. Fi kabad, dalam keadaan payah, susah payah. Wa hadainahun najdain. Semuanya itu Allah telah anugerahi petunjuk 2 jalan. Ada jalan untuk ketaatan sehingga menjadi dia selamat. Ada jalan yang membuat dia tidak selamat, yaitu dengan kemaksiatan. Ya. Maka apa yang dihasilkan dari susah payah itu bisa digunakan untuk jalan yang kita pilih, yang Allah anugerahi berupa 2 jalan tadi. Lalu apa yang mesti diambil? Falaqtahamal aqabah. Ini maksudnya mengapa mereka itu tidak menempuh al-aqabah. Al-aqabah itu jalan mendaki dan berliku-liku, sulit. Aqabah. Falaqtahamal aqabah. Ya.
mengapa tidak menempuh jalan al-aqabah, jalan yang mendaki dan sukar? Apa al-aqabah itu? Nah, inilah wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa aqabah itu? Aqabah itu lalu dijawab oleh ayat berikutnya, fakku raqabah. Fakku raqabah, itulah aqabah. Fakku itu melepaskan, raqabah perbudakan. Dahulu di masyarakat Arab, perbudakan itu menjadi, kalau kata kita sekarang, viral lah. Karena kelancaran sehari-hari, baik di pertanian maupun di perdagangan, di kemiliteran, militeran, itu semuanya berjalan dengan adanya budak-budak yang memang bekerja keras. Itu. Jadi si majikan, si tuannya itu untuk bisa memerdekakan hamba sahaya itu berat. Tapi itulah aqabah. Kalau dilakukan, nah itu artinya itu pekerjaan berat tapi berpahala besar. Berpahala besar. Sehingga itu berarti dia memilih jalan yang lurus dari dua jalan tadi yang wahadainahun najdain itu. Jadi untuk memilih jalan yang lurus dari dua jalan tadi itu juga perlu usaha, perlu kerja keras. Kerja keras. Maka kerja keras itu diibaratkan di sini mendaki gunung yang berliku-liku, al-aqabah. Ketika itu pekerjaan yang berat itu fakku raqabah, membebaskan hamba saya, membebaskan perbudakan. Ya. Secara luas, kalau sekarang jenis orang yang menjadi hamba saya itu tidak ada, tapi sebetulnya masih ada perbudakan itu. Perbudakan itu bentuknya apa? Bentuk penjajahan kebebasan lah gitu. Seperti orang yang terjajah dirinya dengan kesulitan, gitu. Dengan kelilit kesusahan. Ya, itu ketika ada orang yang kemudian membantu sehingga dia terbebas dari kesusahan, itu artinya membebaskan perbudakan. Orang yang kelilit dengan kesusahannya, ya. Maka di sini ada kemudian au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Karena ini sangat berkaitan dengan perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Perbudakan itu dulu ada, tapi Islam justru Islam mengharapkan tidak ada perbudakan. Perbudakan itu ada, tapi Islam sangat menuntun supaya tidak ada perbudakan. Oleh karena itu, menghilangkan perbudakan itu pertama memang usaha dari tuannya membebaskan hamba sahaya. Juga melalui apa? Melalui sanksi-sanksi, melalui sanksi dari pelanggaran. Itu banyak yang antara lain dengan membebaskan perbudakan dari pelanggaran itu. Seperti ketika
seorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mencampuri istrinya, kan sanksinya suruh puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak itu itsqu raqabah, membebaskan perbudakan. Kemudian sanksi dari sumpah, yang waktu itu pernah ada yang menanyakan mengenai sumpah. Ketika dilanggar sumpah itu, maka kafaratnya, penebusannya, it'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau tahriru raqabah. Tahriru raqabah itu pembebasan hamba sahaya, perbudakan. Ya. Kemudian pembunuhan yang tidak sengaja juga, itu sanksinya adalah fatahriru raqabah. Perbudakan dibebaskan. Ya. Mengenai sumpah tadi bisa dilihat di surat Al-Maidah, Pak. Al-Maidah ayat 89. Ayat 89 dari surat Al-Maidah bunyinya, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Itu Al-Maidah ayat 89. Kemudian mengenai pembunuhan yang tidak sengaja artinya tidak sengaja membunuh, tapi mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Bunyi ayatnya itu di surat An-Nisa ayat 92, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh sesama mukmin kecuali kekeliruan, kecuali keliru, illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Itu di An-Nisa 92, membebaskan hamba sahaya. Kemudian juga ada yang namanya zihar. Zihar juga walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Itu di Al-Mujadalah ayat 3. Jadi melalui sanksi-sanksi itu banyak, yang intinya bahwa perbudakan itu harus dibebaskan. Itulah fakku raqabah yang dimaksud dengan al-aqabah, falak tahamal aqabah. Jadi manusia untuk bisa menempuh jalan yang lurus itu harus berupaya. Falak tahamal aqabah. Salah satu dari upaya keras itu karena waktu itu pada zaman-zamannya banyak perbudakan, yaitu melepaskan atau membebaskan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Ini juga aqabah. Ini juga mendaki jalan yang tinggi dan berliku-liku, artinya menggambarkan kesulitan, susah, berat. Kalau tidak dipaksa nggak jadi. Apa itu? It'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan orang pada saat peceklik, pada saat dia juga butuh makan, tapi kok bisa memberi makan orang. Ya kalau dalam keadaan seperti sekarang ini, dalam keadaan banyak makanan lalu kita ngasih orang, ya wajar, artinya tidak berat. Tapi ini aqabah
itu memberi makan orang lain sementara kita sendiri butuh makan dan dalam keadaan peceklik. Masghobah itu ada yang mengartikan masghobah itu dalam keadaan kelaparan. Kita lagi lapar tapi kita masih memikirkan orang lain untuk bisa orang lain juga makan itu. Nah, maka kalau kita melakukan itu artinya iqtahamal aqobah. Iqtahamal aqobah, mendaki jalan yang tinggi dan berliku-liku. It'amun fi yaumin dzi masghobah. It'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan, it'am, memberi makan fi yaumin, pada suatu hari, li masghobah, yang pada hari itu dalam keadaan masghobah, peceklik, dia sendiri dalam keadaan lapar. Yatiman za makrobah au miskinan za masrobah. Yatiman za makrobah, yaitu memberi makan kepada yatim. Yatim itu orang yang ditinggal mati orang tuanya pada masa sebelum balik. Ya, pada masa sebelum balik. Jadi istilah yatim itu terbatas pada umur balik. Kalau sudah balik seperti kita ini, tidak seperti yatim. Sekalipun sudah tidak ada ayah dan ibu. Ini yatim itu orang yang tinggal mati ayahnya tapi dalam keadaan belum balik. Kemudian ayat ini menyatakan yatiman za makrobah. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama si yatim itu sebelum yatim orang lain, yatim keluarga sendiri. Za makrobah itu yang ada hubungan kerabat, kedekatan. Bisa kedekatan secara nasab, bisa kedekatan secara apa? Ya, mungkin tetangga dekat, mungkin karib kerabat karena kenal betul gitu. Artinya agama menuntun sebelum yang jauh, yang dekat dulu kalau memberi bantuan itu. Yatiman za makrobah. Za makrobah. Sebelum yang jauh, dekat dulu. Beri bantuan itu. Ya. Bahkan bukan hanya dalam hal yatim. Nih sebentar lagi ada kurban ya, kurban. Kita bagi-bagi daging tuh. Itu jangan memikir yang jauh dulu, yang dekat dulu, yang dekat sini. Yang dekat dulu. Kalau yang dekat sudah tersantuni lah baru ke yang jauh. Itu tuntunan agama seperti itu. Yatiman za makrabah. Itu it'amu ya. It'amun fi yaumin dzi masghobah, itu memberi makan itu kepada yatim yang mempunyai hubungan kerabat. Atau ya, ini masih bicara masalah aqobah. Falaqtahamal aqobah. Au miskinan za masrobah, atau orang miskin sekalipun bukan yatim. Sekalipun bukan yatim. Apalagi ia yatim, ia miskin. Au miskinan, dia itu bukan yatim, punya orang tua tapi miskin. Miskinan za masrobah. Masrobah itu satu akar kata dengan turob. Turob itu tanah. Ya, dari turob itu tanah. Masrobah yang satu akar kata dengan turob yang artinya tanah, artinya miskin yang di tanah. Maksudnya karena tidak punya, saking tidak punya tempat yang layak gelandangan seperti itu. Jadi
Jadi sehingga tidur juga di tanah. Gambaran bahwa orang itu miskin. La matsroba. Atau miskinan la matsroba. Summa kemudian kana minal ladzina amanu. Orang tadi yang membebaskan hamba sahaya, kemudian memberi makan orang ketika dalam keadaan peceklik, ketika dalam dirinya juga lapar, kemudian memberi makan yatim, orang miskin. Keberadaan mereka itu minal ladzina amanu, termasuk orang yang beriman. Tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian karena ada, yaitu minal ladzina amanu, termasuk orang yang beriman.